saya ingin takarub kepada Allah, saya berusaha untuk bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan saya, meniru kemuliaan Allah, ya, dan berusaha supaya saya dekat kepada Allah lewat wasilah anak-anak tadi. Saya perhatikan benar, saya bagaimana progres dia, bagaimana kondisi learning dia, bagaimana psikologis dia, bagaimana memompa semangat dia, bagaimana tidak hanya mengajar, tapi bagaimana memompa semangat ini. Saya merasakan benar guru-guru saya dulu itu mendidik saya itu dengan semangat itu, nggak hanya kepintaran saja. Nggak hanya datang mengajar sudah setengah pulang dan seperti itu ya. Besok 1 bulan sudah menanti tunjangan saya, gaji saya sudah terbeli. Tidak ada niat dalam hati bahwa saya harus maksudnya merubah siswa ini, anak ini untuk menjadi lebih baik. Itu yang saya sama nanti, yang progresnya ini baik, benar-benar bagaimana anak itu wah luar biasa loh, anak yang nggak bisa kemudian disupport psikologisnya, pengalamannya, skillnya, sampai anak-anak itu bisa yang Anda achievement tadi benar-benar achievement. Oh luar biasa itu, apalagi kalau seandainya madrasahnya itu punya kerjasama dengan perguruan tinggi atau kerjasama dengan orang tua untuk menjadi volunteer atau relawan, dia datang di madrasah ini mensupport anak-anak yang kurang bisa tadi. Itu ada interaksi yang luar biasa, interaksi dengan anak yang berpendidikan tinggi atau orang berpendidikan tinggi atau orang tua yang punya pengalaman besar, anak yang bekerja, anak yang memperbaiki diri bersama mereka. Itu nggak hanya pengalaman belajarnya saja yang memompa dia, tapi harapan dia, high expectation-nya itu tumbuh. Saya kepingin emas itu atau mbak itu yang di perguruan tinggi. Nah, jadi akhirnya ada link, kita kerjasama dengan lain untuk memperbaiki supaya efektif learning itu. Jadi sekolah ini benar-benar sebagai media untuk belajar hidup, belajar memperbaiki diri, belajar memompa semangat, belajar mempunyai harapan yang tinggi. Itu budaya itu yang harus aplikasikan tidak hanya diaplikasikan saja, tapi lebih dikuatkan, lebih dinyaringkan, lebih digaungkan. Jadi kalau radio itu direfine, refinery. Jadi sing kurang, sing ono kemresek-kemreseke disaringkan, dinyaringkan sampai benar-benar itu semua orang mendengarnya itu nyaman. Semua orang itu merasa terpesona karena proses refinery tadi yang kita lakukan. Ini yang harus dilakukan di sini oleh semua pihak ini. Saya belajar sangat banyak sekali dari ini. Ini sebenarnya waktunya saya sepertinya belajarnya sangat kurang sekali Pak, tapi waktunya juga karena keterbatasan waktu juga Pak Supro juga harus kembali ke Kemenak juga. Terakhir Pak, yang saya inginkan pesan-pesan untuk para guru-guru atau calon-calon guru dan juga para murid yang telah menyaksikan acara pada hari ini. Pesan saya begini. Kita niati seperti doa, doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Sewaktu kita itu tawaf itu ada begini doanya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha minal qauli au fi'li wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha minal qauli au fi'li. Doa itu luar biasa membuka perspektif kita tentang achievement anak dan proses belajar anak dan upaya-upaya kita mensupport anak itu. Jadi kalau ya Allah, saya meminta kepadamu surga, wa ma qaraba ilaiha, dan apa saja
yang bisa mengantarkan saya itu kepada surga itu. Kalau surga itu sebagai simbol kesuksesan bagi anak, bagi diri kita, dan wama koroba ilaiha, dan apa saja yang media, sarana, kegiatan yang menjadikan kita itu bisa meraih kesuksesan itu, dan kesuksesan itu enggak hanya minal kauli saja. Jadi kauli itu kan lisan. Lisan itu kan karena pemahaman kita yang kita artikulasikan itu, baik lisan maupun tulisan kan biasanya begitu dalam bentuk tes saja, enggak hanya itu saja tapi fi'li, bahwa kebisaan itu juga kebisaan dalam bentuk aksinya, dalam bentuk perilaku. Jadi anak itu kalau belajar dengan kita itu hanya ngerti tok atau dia juga bisa mengamalkan. Kalau itu yang jadi obsesi daripada hidup kita untuk memperhatikan anak, saya yakin kita itu akan selalu melakukan refleksi terhadap proses yang kita lakukan di kelas itu maupun di luar kelas. Sukses enggak? Kalau dia sukses berarti saya juga sukses. Nah, begitu juga sebaliknya. Wa na'udzubika minan nar. Jangan sampai anak itu ketidaksuksesan atau kehancuran, atau baik itu sarana yang mengarahkan anak itu kepada egoisme, individualisme, konflik, individualisme, dan gitu yang menjadikan anak, atau materialisme yang orientasinya kepada itu, atau kepada masa kebanggaan palsu. Jadi pujian-pujian yang menjadikan anak itu terlena dengan dunia itu kan bisa, kan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mengarahkan kepada yang begitu-begitu. Nah, itu harus kita melakukan introspeksi minal kauli au fi'li, baik itu dalam lisan maupun perbuatan. Kalau itu pesan-pesan saya itu menjadi refleksi kita bersama, saya yakin kita akan melakukan perubahan yang terus-menerus terhadap layanan kita sewaktu kita mensupport mereka belajar. Jadi tidak hanya mengajar, tapi mensupport dia belajar untuk sukses. Itu luar biasa sekali, Pak. Saya sangat banyak sekali belajar tentang untuk hari ini. Berarti tugas guru itu tidak hanya mengajar tentang pelajaran saja, tapi juga harus memperhatikan terkait untuk kebutuhan siswa, entah itu dari tidak hanya dari pembelajaran, tapi dari dalam dirinya juga, karakteristiknya juga. Itu belum kalau anak itu berbuat baik, terus guru itu selalu mendapatkan kebaikan dari anak itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Masya Allah, berapa tenangnya sebagai seorang guru itu. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga support dan respect saya kepada Man Satu ini dengan media-media yang dia ciptakan. Semoga ini merupakan media untuk sukses anak ke depan, dan semua warga belajar, baik gurunya maupun tenaga pendidikannya yang ada di madrasah ini. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Baik, Sobat Mansaro, demikianlah podcast kami hari ini bersama Bapak Suprat, yakni dari Kasih Guru dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Saya Anjumatul Nikmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.